Halo semua, selamat datang di channel Auto Shifter. Di video ini saya akan membahas tentang jenis-jenis dan mekanisme transmisi matic pada mobil. Lalu gimana detailnya? Tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum melanjutkan videonya, minta waktunya 2 detik ya guys untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kamu bisa mendapatkan notifikasi langsung dari Auto Shifter untuk update-update video terbaru. Jenis transmisi mobil semakin beragam seiring perkembangan teknologi dan inovasi pada mobil itu sendiri. Berbagai pabrikan otomotif terus berlomba untuk membuat inovasi agar mobil mereka menjadi yang terdepan. Transmisi mobil juga punya peran penting dalam memberikan kenyamanan berkendara. Selain itu, transmisi juga berkontribusi dalam konsumsi bahan bakar yang efisien. Untuk penjelasan apa itu transmisi dan bagaimana mekanisme transmisi manual bekerja, tonton video sebelumnya ya. Link video ada di atas sini. Pada video ini, Auto Shifter akan coba merangkum dan menjelaskan 4 jenis transmisi matic dan mekanismenya. Pertama, transmisi matic konvensional. Transmisi matic konvensional atau AT, cara kerjanya menggunakan torsi konverter yang merubah tenaga mekanis dari mesin menjadi energi kinetis dan menyalurkannya kepada drive shaft. Selain torsi konverter, komponen utama pada transmisi matic konvensional ini adalah planetary gear, hydraulic control unit, manual linkage, dan ATF alias Automatic Transmission Fluid. Nah, untuk penjelasan sistem transmisi ini dimulai dari komponen bernama torsi converter yang fungsinya sebagai kopling untuk mengalirkan torsi melalui pompa serta turbin. Komponen ini memiliki 3 baling-baling, di mana yang pertama yang bertugas sebagai pompa dan dikoppel langsung dengan output mesin. Sementara baling-baling kedua berfungsi mengkoppel turbin dengan planetary gear dan baling-baling terakhir digunakan sebagai stator. Ketika transmisi otomatis bekerja, baling-baling pertama berputar dan memompa oli transmisi dalam ruang hampa. Selanjutnya tekanan oli akan menggerakkan turbin dan hal ini akan memberikan peningkatan torsi ke turbin ketika RPM mesin meningkat. Begitu pula ketika mobil berhenti, hal ini tidak akan mempengaruhi putaran mesin karena keterhubungan antara turbin pada torsi converter terhubung oleh fluida. Selanjutnya, dalam mekanisme transmisi otomatis, planetary gear memiliki fungsi yang mirip dengan gigi-gigi rasio milik transmisi manual yang bertugas merubah rasio putaran turbin ke roda. Sehingga sistem ini mirip dengan tuas persneling yang digunakan untuk menjalankan mobil. Yang membedakan dengan gear transmisi manual adalah desain fisiknya, di mana planetary gear tidak memiliki 2 baris roda gigi yang akan terhubung pada rasio berbeda. Dalam mekanisme transmisi otomatis, komponen planetary gear hanya menggunakan 1 roda gigi, yang disebut sun gear, yang dikelilingi oleh sejumlah roda gigi yang lebih kecil yang disebut planet gear. Kumpulan sun gear dan planet gear ini disebut planetary gear set. Nah, dalam gearbox transmisi otomatis konvensional, dibutuhkan beberapa planetary gear set yang berukuran beda agar mendapatkan beberapa rasio percepatan. Ada yang 4 percepatan sampai 7 percepatan. Kesimpulannya, transmisi otomatis konvensional bekerja menggunakan kolaborasi antara torsi converter dan planetary gear untuk menghasilkan perpindahan gigi yang seakan tidak ada jeda. Kelebihan transmisi otomatis konvensional: cukup responsif, bisa meningkatkan performa mobil, penggunaan lebih simpel. Kekurangan transmisi otomatis konvensional: konsumsi bahan bakar lebih boros, teknologi sudah ketinggalan zaman, butuh perawatan yang lebih, terutama oli matic. Kedua, transmisi CVT. Selanjutnya, jenis transmisi matic kedua dan yang saat ini banyak seliweran di jalanan Indonesia, yaitu transmisi CVT alias Continuous Variable Transmission. CVT merupakan sistem transmisi otomatis yang lebih canggih dibanding transmisi otomatis konvensional. Walaupun sama-sama bertransmisi otomatis dan tidak perlu menginjak kopling, transmisi CVT memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan transmisi otomatis AT. CVT adalah sistem transmisi yang tidak memiliki gear atau roda bergigi seperti pada mobil bertransmisi manual ataupun mobil bertransmisi matic konvensional. Sebagai pengganti gear, digunakan 2 buah puli, yaitu puli penggerak alias drive pulley dan puli yang digerakkan atau driven pulley. Kedua puli tersebut dihubungkan dengan belt, yaitu sabuk dari serat baja.
Kedua sisi masing-masing puli bisa bergerak ke kanan atau ke kiri, sehingga lebar kedua puli bisa berubah, yaitu melebar atau menyempit. Perubahan tersebut otomatis mengubah diameter sabuk di kedua puli. Mekanisme inilah yang membuat transmisi CVT memiliki rasio gigi luas. Mirip mekanisme motor matic gitu guys. Jika RPM mesin naik, maka kecepatan akan disesuaikan dengan otomatis. Awalnya, puli yang menggerakkan rasionya lebih kecil, namun lama-lama menjadi besar, sesuai dengan kebutuhan kecepatan mobil. Sedangkan puli yang diputar atau digerakkan, tadinya besar, lama-lama menjadi kecil. Cara kerja transmisi CVT ini cukup halus. Selain tidak ada hentakan akibat proses perpindahan gigi, juga karena pergerakan transmisinya menggunakan bel. Namun untuk akselerasinya, mobil bertransmisi CVT tidak sebaik mobil bertransmisi matic konvensional dan manual. Kelebihan lain dari mobil transmisi otomatis menggunakan CVT, pengemudi tidak memerlukan RPM tinggi untuk mendapatkan tenaga besar, tentunya dengan pemakaian normal seperti di dalam kota. Dengan RPM mobil yang jarang tinggi, membuat mobil dengan transmisi CVT lebih irit bahan bakar dibandingkan dengan mobil transmisi otomatis AT. Oleh karena itu, transmisi CVT kini banyak digunakan oleh mobil-mobil zaman sekarang, terutama mobil-mobil yang peruntukannya di dalam kota karena unggul dalam keiritan bahan bakar. Kelebihan transmisi CVT: perpindahan gigi lebih halus dibanding transmisi matic lain, lebih nyaman digunakan, suara mesin tidak bising, konsumsi bahan bakar lebih irit, putaran mesin bisa terjaga dengan baik. Kekurangan transmisi CVT: lemot dan kurang responsif saat dikendarai. Tidak cocok bagi mereka yang suka ugal-ugalan. Penggantian oli wajib dilakukan berkala. Kurang oke saat mobil melewati tanjakan tajam. Ketiga, transmisi dual clutch atau DCT. Jenis transmisi matic selanjutnya adalah dual clutch transmission atau DCT. Transmisi jenis ini bisa dibilang transmisi manual yang diotomatiskan. Sesuai namanya, DCT merupakan jenis transmisi yang menggunakan dua unit kopling. Komputer atau ECU lah yang nantinya mengendalikan langsung perpindahan gigi. Di Indonesia, jenis transmisi DCT memang cukup jarang ditemukan dan kurang disukai. Biasanya mobil yang memakai transmisi DCT adalah mobil-mobil pabrikan asal Eropa. DCT adalah teknologi transmisi otomatis yang menggunakan dua buah kopling. Kedua kopling ini bekerja pada dua set gigi yang berbeda, satu di gigi ganjil dan lainnya di gigi genap. Jadi begini, bila kopling atau clutch pertama terhubung oleh gigi 1, 3, dan 5, maka clutch kedua akan berada di gigi 2 dan 4. Mungkin bisa dibilang transmisi ini merupakan gabungan dari dua transmisi manual dengan dua kopling yang ada pada satu housing dan bekerja sebagai satu kesatuan. Transmisi ini melakukan perpindahan gigi menggunakan aktuator elektrik yang diatur komputer. Secara struktur mirip dengan transmisi pada motor manual, tapi dilengkapi dua buah kopling mekanis. Masing-masing kopling ini terhubung dengan perbandingan gigi yang berbeda. Tujuannya untuk mempersiapkan plat kopling ke gigi berikutnya pada saat sedang dioperasikan dalam gigi tertentu. Secara fundamental, DCT terbagi menjadi dua, dilihat dari jenis kopling yang digunakan. Ada yang menggunakan dua kopling basah dan ada juga yang menggunakan dua kopling kering. Kopling basah adalah jenis kopling yang terendam oleh oli dan vice versa. Sedangkan kopling kering adalah kopling yang tidak terendam oli. Penggunaan oli DCT kopling basah berfungsi sebagai pendingin kopling karena mengalami gesekan yang cukup kencang. Sedangkan DCT kopling kering dinilai memiliki ancaman slip yang lebih rendah karena kerjanya tidak terlalu bergantung dengan oli layaknya kopling basah. Dewasa ini cukup banyak kendaraan yang menggunakan sistem transmisi otomatis dengan basis DCT. Kelebihan transmisi DCT: akselerasi responsif ala mobil sport, nikmat dikendarai untuk ugal-ugalan, meningkatkan performa mobil, perpindahan gigi cepat. Kekurangan transmisi DCT: bobot transmisi cukup besar. Jika rusak, biaya perbaikannya bisa sangat besar. Kurang nyaman jika dipakai di kemacetan. Keempat, transmisi AMT. Lalu jenis transmisi lainnya adalah Automated Manual Transmission atau AMT yang bisa dibilang kembali dipopulerkan oleh Suzuki Ignis beberapa tahun lalu.
Pada tahun 2000, Alfa Romeo 156 Cell-Speed menjadi mobil pertama di Indonesia yang memakai transmisi IMT. Transmisi jenis ini sebenarnya menggunakan model manual yang dibekali dengan kopling kering dengan pergerakan kopling yang bekerja otomatis. Sayangnya, banyak orang Indonesia tidak familiar dengan transmisi satu ini, sehingga banyak orang merasa jika perpindahan gigi IMT terasa aneh. Cara kerja transmisi IMT yaitu perpindahan gigi dan aktivitas kopling menggunakan pompa aktuator solenoid yang memiliki fungsi menekan dan menggeser kopling ke tingkat yang dibutuhkan. Perintah untuk pindah gigi dan aktivasi kopling diperintahkan melalui modul transmisi dan ECU gearbox AMT itu sendiri. ECU pada gearbox AMT akan membaca beberapa parameter diantaranya kecepatan mobil, putaran mesin, sudut elevasi jalan, dan input dari pedal gas. Perintah untuk menaikkan atau menurunkan posisi gigi diperoleh dari ECU transmisi IMT dan modul transmisi. Ketika salah satu dari beberapa parameter itu tercapai, maka transmisi akan berpindah posisi, baik naik ataupun turun. Bagi beberapa orang, transmisi IMT ini cenderung gugup, bahkan dinilai kasar. Padahal jika mengetahui triknya, mengendarai mobil bertransmisi IMT cukup nyaman. Agar nyaman dan optimal dalam menggunakannya, perlakukan IMT seperti transmisi manual. Caranya mudah. Anda harus selalu memantau putaran mesin. Biasanya di jalan rata, mobil bertransmisi IMT akan memindahkan posisi gigi ke yang lebih tinggi ketika putaran mesin melewati 2000 rpm. Berbeda jika di tanjakan. ECU transmisi IMT akan membaca mobil memerlukan tenaga dan torsi lebih untuk melewati tanjakan. Lepas saja sedikit injakan pedal gas Anda, ketika mesin sedikit melewati 2000 rpm, tunggu sekitar 2 detik, dan biarkan transmisi IMT berpindah secara otomatis. Untuk downshift atau proses turun ke gigi yang lebih rendah, tinggal injak pedal rem saja, dan secara otomatis pada putaran mesin yang dirasa cukup untuk turun gigi, maka ECU transmisi IMT dan modulnya akan menurunkan ke gigi yang dibutuhkan. Oh ya, jika ingin engine brake segera, Anda bisa menggeser posisi tuas transmisi ke M logo minus. Sebaliknya, jika ingin naik gigi, segera bisa geser ke logo plus. Kelebihan transmisi IMT. Harga transmisi tidak mahal, dimensi tidak terlalu besar, responsif untuk digunakan di perkotaan, bisa memakai mode manual, biaya perbaikan murah. Kekurangan transmisi IMT, delay saat pergantian gigi, kurang nyaman saat melewati kemacetan, cenderung tidak bisa mengeluarkan tenaga mobil. Nah, jenis transmisi mobil matic yang sudah disebutkan di atas adalah transmisi matic yang mudah ditemui di Indonesia. Dari keempat jenis di atas, mana transmisi mobil matic favorit kamu guys? Tolong ya, tulis komentarmu di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.